Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang cara tambah peserta didik baru yang sebelumnya saya sudah upload videonya, tapi ternyata terhapus ya, katanya tidak layak begitu. Video ini telah dihapus karena konten tidak pantas. Oke. Seperti itu, jadi kita buat baru dengan versi yang lebih simpel biar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi lah. Kita nggak tahu lah ya teman-teman ya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang cara tambah peserta didik baru, baik dari tingkat satuan pendidikan terendah PAUD sampai ke tingkat satuan pendidikan tertinggi yaitu SMA SMK, itu untuk yang pengguna Dapodik tentunya ya, ataupun EMIS. Nah, di sini saya sudah buatkan presentasi sesederhana mungkin dan semudah dipahami mungkin ya. Jadi untuk tambah siswa baru untuk seluruh sekolah by Ngapakpedia. Yang pertama, jadi untuk tambah peserta didik baru itu ada 4 cara ya. Jadi teman-teman perlu pahami ada 4 cara tambah peserta didik baru. Ini tampilannya. Jadi cara tambah peserta didik baru yang pertama adalah tambah PD Dapodik. Ini nomor 1, menunya di sini. Nanti saya tunjukkan di SP Datadiknya ada. Itu untuk siswa baru yang dari sekolah tingkat sebelumnya dan sudah terekam Dapodik. Contohnya, siswa SD yang berasal dari TK, maka gunakan fitur Dapodik ini. Siswa SMP yang berasal dari SD, maka gunakan fitur Dapodik ini. Siswa SMA SMK yang berasal dari SMP, maka gunakan fitur nomor 1. Kemudian yang kedua adalah tambah PD emis, yaitu di sebelahnya nih nomor 2 yang emis ya. Ini juga sama-sama ada di SP Datadik, ini juga di SP Datadik. Nah, emis ini untuk siswa baru yang dari sekolah tingkat sebelumnya dan berasal dari sekolah tingkat Kemenag ya. Kemenag itu ada RA, MI, dan MTS. Nah, jika siswa kalian berasal dari 3 sekolah tersebut, maka silakan tarik dari sini menu emis. Contohnya siswa SD yang berasal dari RA, siswa SMP yang berasal dari MI, siswa SMK yang berasal dari MTS. Nah, ini lewat menu nomor 2 ya. Kemudian menu yang ketiga adalah tambah PD non Dapodik atau emis. Itu masih sama-sama di SP Datadik. Itu untuk siswa baru atau mutasi. Jadi kalau ada siswa baru juga di sini atau mutasi dengan kondisi yang belum pernah masuk Dapodik maupun emis. Kalau mutasian biasanya mutasian dari emis juga ya. Kalau mutasian itu biasanya mutasi dari emis pakai yang non Dapodik gitu ya. Yang kalau untuk siswa barunya itu yang belum pernah masuk Dapodik maupun emis. Biasanya digunakan oleh sekolah SMP, SMA, dan SMK sederajat. Itu ada ya. Kemudian kalau SD itu juga bisa pakai menu ini. Tapi biasanya untuk SD itu biasanya input langsung di aplikasi Dapodiknya. Kita masih bahas di menu yang ketiga. Menu ini biasanya juga digunakan untuk tambah PD yang dari emis ketika menu emisnya bermasalah. Nah, misal nih ada kasus siswa SD yang berasal dari RA, harusnya kan tarik dari emis. Tapi karena dari emisnya ini waktunya sudah mepet tapi tidak muncul-muncul, maka biasanya bisa gunakan tambah PD non Dapodik ini, gitu teman-teman. Nah, kemudian yang keempat adalah input langsung di aplikasi Dapodik. Nah, ini yang di Dapodik itu saya tidak bisa menunjukkan menunya karena di tingkat SMK itu tidak ada, adanya di tingkat SD ya, ada di PAUD, TK atau SD yang belum pernah masuk ke Dapodik sama sekali maupun emis. Gitu teman-teman ya. Ada khusus di Dapodik PAUD, TK dan SD. Jadi untuk siswa baru yang benar-benar baru sekolah itu teman-teman bisa input langsung di aplikasi Dapodiknya gitu ya. Itu silakan ini dicermati sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kemudian prosedurnya bagaimana sih? Prosedur tambah PD baru di SP Datadik. Jadi yang pertama login ke SP Datadik, pilih menu aplikasi, pilih menu PD baru, pilih menu sesuai kebutuhan antara Dapodik, emis atau non Dapodik. Langkah selanjutnya sesuai kebutuhan. Nah,
kebutuhannya adalah di sini teman-teman ya. Jika memilih menu Dapodik atau emis, itu silakan isi alamat asal sekolah siswa dulu, lalu pilih tahun lulusnya, tampilkan 100 siswa ya, biar sekalian aja nanti nambahnya. Kemudian urutkan nama siswa dan centang nama siswa yang masuk dari sekolah tersebut. Kemudian klik daftarkan, lalu sinkronisasi Dapodik. Tapi jika memilih non-Dapodik atau emis atau menu yang ketiga, silakan teman-teman isi data siswanya langsung, klik simpan, lalu cek antrian. Nah, antrian ini bisa dihapus jika ingin dibatalkan atau diperbaiki. Gitu misalnya, oh ternyata si anak ini sudah terdata Dapodik. Nah, ini antriannya saya hapus saja, itu bisa. Atau oh saya salah input data, jadi ini saya hapus saja, itu bisa selama belum di-approve oleh dinas. Untuk selanjutnya tinggal teman-teman hubungi admin dinas untuk minta di-approve. Kemudian langkah selanjutnya sinkronisasi Dapodik atau tarik data agar peserta didik tersebut masuk ke Dapodik. Nah, kita praktekkan ya. Jadi yang pertama adalah teman-teman ke SP Datadik. Nah, di sini saya ke beranda dulu ya, ke beranda dulu. Begini tampilan pertamanya ya. Kemudian teman-teman pilih menu aplikasi ya. Kemudian pilih PD baru. Nah, kemudian pilih Dapodik kalau mau dari Dapodik, atau pilih emis kalau mau dari emis, atau non Dapodik silakan pilih ya. Untuk cek antrian ada di sini. Kita contohkan yang dari Dapodik dulu ya. Di sini tahun lulusnya sudah ada, kita klik tampilkan. Sebentar. Oh, ternyata masih lambat. Nah, kita tampilkan. Nah, kemudian pilih 100 di sini. 100, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini di kolom nama ada tanda panah ke atas dan ke bawah. Ini saya nggak tampilkan ininya siswanya ya, teman-teman, karena takut kejadian kayak gini lagi. Jadi saya nggak tampilkan. Nanti tinggal teman-teman centang saja data peserta didiknya. Kemudian di bawah ada daftarkan, klik daftarkan, begitu. Gitu teman-teman ya. Itu baik Dapodik maupun emis. Kalau emis juga tinggal ditampilkan, gitu ya. Silakan dicoba untuk teman-teman. Kemudian kalau yang non Dapodik ya, ini tinggal diisi data siswanya, lalu simpan dan cek antrian di sini. Nah, nanti yang sudah diproses ada di sini, yang sudah diproses oleh dinas, misalnya sudah di-approve. Kalau yang belum diproses di sini ya, di menu ini. Selanjutnya tinggal sinkronisasi Dapodik. Itu prosedurnya. Lalu selain ada prosedur, tentunya ada permasalahan yang teman-teman kadang temui ketika tambah peserta didik baru ya. Nah, ini permasalahan seputar tambah PD baru. Yang pertama, siswa baru dari PAUD atau TK tidak muncul namanya di SP Datadik. Ini yang paling banyak terjadi. Solusinya adalah hubungi operator PAUD atau TK-nya untuk mengecek apakah siswanya terbawa lulus otomatis atau tidak. Jika tidak, maka silakan minta operator tersebut untuk menghubungi dinas agar diluluskan siswanya. Berarti nanti diluluskan oleh dinas, tapi operator TK-nya yang bertanggung jawab ya. Kemudian yang kedua, data siswa tidak muncul di emis. Solusinya, konfirmasi ke operator emisnya apakah sudah diluluskan atau belum. Jika belum, untuk segera diluluskan. Jika sudah, pastikan kondisi server SP Datadik dalam kondisi baik, atau alternatif terdesaknya adalah input PD non-Dapodik atau emis. Saat video ini dibuat, untuk emis belum bisa muncul tahun lulus 2024. Sekali lagi, saat video ini dibuat tanggal 21 Juli, untuk emis belum bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, siswa baru PAUD atau TK tidak terbaca masuk di rombel kelompok B. Nah, solusinya adalah karena di Dapodik sekarang itu setiap siswa baru wajib masuk ke kelompok A dulu, tapi ada biasanya yang orang tuanya minta sekolahnya cuma 1 tahun di PAUD, nanti 1 tahun berikutnya di TK. Berarti kan harus lulus gitu ya. Itu adalah masukkan dulu saja ke rombel kelompok A, lalu sinkron dan minta dinas pindahkan ke kelompok B, lalu Dapodiknya tarik data. Gitu. Dan yang keempat, siswa sudah terdaftar di sekolah lain. Nah, ketika didaftarkan biasanya ada muncul seperti itu. Juga bisa terjadi. Solusinya adalah minta sekolah lain tersebut untuk memutasikan siswa dan sinkronisasi. Ini sekolah sananya ya, sekolah
sekolah lainnya ya. Lalu kita tarik siswa tersebut dari sekolah yang terdaftar itu lewat menu mutasi. Ini maksudnya mutasi ya. Kemudian untuk masalah lain tinggalkan pesan aja di kolom komentar. Jadi seperti itu mulai dari prosedur tambah. Ini mulai dari 4 syarat tambah siswa baru, kemudian prosedurnya bagaimana, lalu permasalahan seputar tambah PD baru. Silakan teman-teman sesuaikan dengan kondisi di sekolah kalian. Atau jika belum dibahas sama sekali di video ini, silakan tinggalkan pesan aja di kolom komentar. Jadi itu saja teman-teman video terkait tambah peserta didik baru. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.